Halo semuanya, nama saya Iwona. Hari ini saya akan sharing pengalaman saya selama menghadapi pandemik. Saya akan menceritakan awal mulanya saya dan staf di rumah saya itu terdeteksi positif dan obat-obatan apa aja yang saya pakai dan prosesnya itu berapa lama, apa saja yang kita alami. Awal mulanya saya mengetahui bahwa saya positif itu bermula dari asisten rumah tangga saya yang mengalami sakit demam panas tinggi 40, dia juga flu dan badannya terasa sakit. Itu sudah kira-kira semingguan. Nah, saya memberikan dia obat-obatan untuk flu dan juga untuk panasnya. Nah, beberapa kali saya tawarkan dia untuk yuk kita ke dokter aja, tapi asisten saya itu dia menolak gitu untuk ke dokter. Dia bilang enggak lah Bu, udah baik-baik aja kok, ini cukup obat-obatnya. Nah, pada hari Minggu tanggal 27 Desember hati saya tuh rasanya tuh nggak enak. Jadi saya bilang sama si Mbak, saya bilang yuk kita bertiga sama anak saya yang paling kecil, kita pergi ke rumah sakit Grand Family di Pantai Indah Kapuk. Jadi saya nyetir, terus kami bertiga menuju sana pagi-pagi. Kita langsung daftar untuk PCR. Nah, pada hari itu juga kita mendapatkan hasil sekitar jam 10 malam yang dinyatakan bahwa saya dan anak saya yang paling kecil itu negatif. Tapi mbak saya ini positif. Setelah satu orang mbak terkonfirmasi positif, saya mengambil inisiatif untuk melakukan PCR terhadap semua anggota rumah ini keesokan harinya, yaitu Senin pagi tanggal 28 Desember 2020. Nah, satu driver mengantar Mbak ke rumah sakit Grand Family untuk mengambil hasil pemeriksaan pada hari Minggu, sehingga kita bisa melihat nilai CT-nya. Dan 3 orang staff, yaitu 2 Mbak dan 1 driver, mereka berjalan menuju ke rumah sakit Puri, Pondok Indah, dan melakukan PCR di sana. Ternyata mereka itu tidak mengambil tes yang 1 hari bisa mendapatkan hasilnya. Tanpa mereka mengkonfirmasi ulang kepada saya, mereka mengambil tes yang untuk 3 hari. Nah, sementara itu untuk yang ke-6 orang, yaitu di rumah saya ada 2 mbak lagi, terus 1 driver, 2 anak saya yang nomor 1 dan nomor 2, dan 1 sekretaris saya. Jadi 6 orang itu saya kontak jasa PCR dari laboratorium yang bisa datang ke rumah, sehingga saya tidak perlu membawa anak saya untuk ngantri di rumah sakit ya, untuk memperkecil resiko terinfeksi oleh pasien-pasien yang lainnya. Nah, itu juga saya minta untuk hasilnya pada hari yang sama keluar. Ketika malam hari itu sekitar jam 9, jam 10 saya mulai mendapatkan hasilnya, dan puji Tuhan anak saya dua-duanya itu negatif. Jadi sudah 3 anak itu negatif, sekretaris saya negatif, dan 1 mbak juga negatif, 1 driver itu negatif. Tapi mbak 1 lagi itu positif. Jadi 2 orang di rumah saya sudah positif. Nah, pada hari Selasa pagi, kira-kira jam 3 subuh, saya merasakan kehilangan penciuman. Jadi saya terbangun dari tidur saya merasa kayaknya ada yang aneh nih. Kok saya tiba-tiba kayak nggak bisa mencium sesuatu. Nah, saya tes pakai minyak kayu putih, saya coba cium, kayaknya nggak bisa ya. Tapi abis itu bisa samar-samar. Nah, akhirnya saya tidur lagi, terus pas sore harinya pada hari yang sama, jadi itu hari Selasa, setelah makan malam saya merasa sudah mulai kayak badan saya itu lemas gitu. Saya pikir saya capek atau bagaimana, tapi karena saya penasaran, ya udah saya iseng gitu ya. Kebetulan saya mendapatkan 1 alat swab antigen baru gitu. Merek ini belum pernah saya coba. Nah, saya cobalah merek itu dari brand Asan. Biasanya sebelumnya saya pakai BioCredit ya. Di rumah ini tuh sering banget setiap 2 minggu kita melakukan swab sendiri. Nah, hasilnya itu ternyata positif.
Saya pikir, waduh, ini alatnya error atau benar ya? Akhirnya saya telepon Mbak ke bawah gitu, Mbak tolong dong bawain si biokredit ke atas. Saya mau coba ngetes nih. Dibawakan yang biokredit. Saya coba tes lagi diri saya. Positif lagi. Saya bilang, ini udah 2 ya? Kok alatnya bisa positif semua ya? Saya masih penasaran, saya tes lagi sekali lagi. 3 alat positif. Nanti bisa dilihat, saya kasih lihat ini gambarnya, hasil tes saya. Nah, keesokan harinya saya menerima hasil dari yang Rumah Sakit Puri Pondok Indah. Untuk 1 driver dan 2 mbak. Mereka 3-tiganya positif dong. Aduh. Nah, sebenarnya waktu saya swab tes diri saya sendiri itu, saya juga swab lagi anak saya yang kecil karena dia kan tidur sama saya. Kami berdua itu waktu di tes hari Minggu itu PCR kan negatif. Nah, saya itu di swab hari Selasa malam ternyata positif. Dengan 3 alat yang berbeda itu positif. Jadi saya swab anak saya yang paling kecil, dia negatif. Terus saya swab mbak saya yang hasilnya belum keluar, 2 orang. Saya bilang, coba yuk saya tes kamu pakai alat yang baru ini, saya mau tahu hasilnya. Nah, mereka itu juga berdua negatif. Saya pikir ini beneran aman apa enggak ya? Karena hasil mereka kan belum keluar tuh, baru keesokan harinya itu akan keluar. Sementara 2 mbak yang positif waktu hari Senin itu, 1 udah saya ungsikan, jadi saya isolasi mandiri di luar dari rumah ini, di tempat lain. Dan waktu hari Selasa paginya, 1 mbak yang positif lagi itu juga saya pindahkan ke tempat lain untuk di isolasi mandiri. Nah, pas hari Rabu semuanya clear, 12 orang PCR dan ternyata 6 orang itu positif. Saya kira bicara dengan sekretaris saya. Pertama saya bicara sama dia, ini bagaimana ya. Terus saya juga hubungin teman saya 1. Saya bilang, aduh gue positif nih kayaknya nih. Dia bilang, serius loh? Dia bilang, iya. Terus saya kasih foto swabnya saya tuh. Dia bilang, lu jangan kasih ke siapa-siapa ya, gue pusing nanti ditanya nama orang-orang nih, mabok. Terus dia bilang, ya. Jadi gue mesti gimana nih, saya bilang gitu sama teman saya. Ya lu ngomong lah sama keluarga lu. Nah, terus saya akhirnya ngomong di WhatsApp grup sama keluarga. Saya bilang sama mereka, gue kayaknya positif nih, gimana ya. Nah, mulai deh adik saya bilang, lu pisah kamar lo sama anak lo, tuh gimana jadinya, ya kan. Nah, saya juga kasih tahu, saya telepon dedinya anak-anak, saya bilang sama dia, saya positif nih kayaknya, saya bilang gitu. Terus pas hasil yang mbak juga keluar, saya juga tanya sama dia, anak-anak nih gimana nih, coba kamu yang putusin deh, kamu bantu saya untuk pikir. Saya udah gak tahu gimana, kalau sementara ini kan sejak ketahuan 1 mbak itu positif, anak-anak itu makan itu di kamarnya masing-masing. Jika mereka mau keluar kamar itu mereka harus memakai masker ya. Dan mbak juga di rumah semuanya driver itu pakai masker. Nah, akhirnya diputuskan dibawalah mereka itu mengungsi, 3 anak saya dibawa sama dedinya mengungsi. Mereka sempat tinggal di hotel pindah-pindah udah kayak gipsi. Ya, habis gimana ya? Kita putuskan semuanya yang 2 mbak yang diisolasi di luar itu udah semuanya pulang ke rumah ini. Jadi lebih terfokus kita, enggak pecah pikirannya ke 2 tempat. Nah, saya langsung atur dengan adik saya, dengan sekretaris saya. Mereka mulai belanja ya kan, masakin apa masakan-masakan yang makanan yang kita perlu dan vitamin-vitamin, obat-obatan yang kita perlu. Nah, selain yang 4 orang ini nih awalnya cuma ada batuk-batuk sedikit dan cepet banget mereka sembuhnya. Itu saya pakai Lianhua. Ini udah banyak banget ya, udah banyak orang yang tahu produk ini dan mereka cepet banget itu sembuh dari batuknya itu, sehingga tidak terdeteksi lagi oleh alat swab yang saya punya di rumah. Nah, ketika semuanya sudah confirm positif, ini saya share. Nanti juga akan saya tuliskan namanya di bawah sini biar lebih jelas ya, obat-obatan apa aja yang saya pakai.
Pertama Lianhua Qingwen ini, ya. Ini kami semua makan ini 4 tablet 3 hari sekali. 3 hari sekali, ya, 4 tablet. Dan ini satu lagi Ho Xiang Zheng Ji, saya nggak bisa ini, tapi nanti saya akan tulis di bawah ini namanya apa. Ini gunanya untuk meredakan kayak gejala masuk angin seperti kayak perut kembung, mual atau meriang. Karena kan di sini kan ada yang meriang, ya kan, ada yang juga merasa mual. Nah, sementara kalau saya suhu badan saya normal-normal aja, 36,9, 37, paling tinggi 37,1. Sorry tadi low baterai, jadi agak terpotong. Tadi sampai di obat yang ini. Ini membantu saya banget untuk meredakan sakit-sakit di badan saya. Jadi tulang saya itu rasanya itu kayak remuk ya, kayak digebukin orang sekampung. Sakitnya luar biasa. Saya nggak panas, badan saya nggak panas, tapi saya kedinginan. Aduh, itu benar-benar saya sampai lemes, saya nggak bisa jalan, udah kayak orang rasanya lumpuh, ngedown sih sebenarnya. Cuman di depan staff saya, di depan orang-orang, di depan keluarga itu saya nggak menunjukkan sisi itu karena saya nggak mau mereka juga down. Saya maunya semuanya semangat biar imun sistemnya naik gitu ya. Jadi ini saya konsumsi 2 kali sehari, 1 botol ini. Nah, terus apalagi selain itu Herbavit. Herbavit ini saya minum 3 hari sekali. Jadi dari awal waktu satu mbak aja sudah terdeteksi positif, satu rumah ini semua sudah minum ini 2 hari sekali. Tapi begitu positif, yang positif itu minum ini sehari 3 kali. Herbavit, saya akan tulis juga semuanya di sini ya. Nah, terus apalagi? Vitamin C, ini satunya 1000 mg. Jadi berdasarkan konsultasi saya dengan dokter Dasat, beliau menganjurkan saya untuk minum vitamin C 2000 mg. Jadi dibagi 2, pagi itu 1000 dan sore itu 1000. Selain itu, saya juga minum vitamin D3 5000 IU. Lalu vitamin E 400 IU, di botolnya sudah dibuang kebetulan barusan habis, dan juga zinc ya. Saya juga minum ini. Zinc sehari 1, vitamin D sehari 1, vitamin E sehari 1. Dan obat-obatan yang dipakai adalah azithromycin. Ini sehari 2 kali azithromycin ini. Azithromycin sehari sekali. Ini 500 mg ya, antibiotik ini. Lalu Fluvir ini sehari 2. Terus ada Fluimucil. Fluimucil ini 200 mg. Ini sehari saya makan 2 juga. Terus saya dikasih Zegavit. Ini sebenarnya multivitamin dan zinc, tapi ya udah saya makan aja deh. Banyak banget ya, sampai berapa banyak tuh. Nah, semuanya ini nanti akan saya bikinkan listnya. Saya akan list down di layar ini, jadi bisa difoto. Nah, semua itu kami makan sehari-hari kami. Pagi-pagi kami juga berjemur dan kami bersuka cita. Saya bilang sama mbak, sama supir, udah kalian gak usah pusingin soal kerjaan ya. Kasih tahu keluarga yang di kampung juga jangan khawatir. Kalian ini pasti saya take care. Kita pasti sembuh semuanya. Udah sukacita aja. Anggap aja ini kita sekarang lagi holiday ya. Jadi tiap hari kalian setel lagu, kalian nyanyi. Saya juga untuk membangkitkan semangat saya, sempat saya tuh setel lagu, saya dansa-dansa, joget-joget, dan akhirnya saya pusing dong. Terus saya gubrak. Ya, itu cara-cara saya untuk membangkitkan semangat saya. Kadang-kadang sih memang berasa ada down, cuman saya coba tepis gitu. Apalagi kalau malam-malam kan saya sendirian gitu ya. Terus merasakan sakit banget di badan saya dan dingin yang luar biasa. Aduh, itu rasanya pip gitu. Gak boleh pakai kata-kata yang negatif. Jadi kita harus terus sukacita. Kita percaya bahwa
kita ini, obat-obatan ini semua pasti bisa membantu kita, ya. Hati yang gembira adalah obat. Terus juga makan yang sehat. Kami juga mengkonsumsi makanan-makanan herbal, jadi ayam dimasak dengan herbal, Chinese herbal, dimix juga dengan ginseng. Setiap hari kami makan tuh ayam ginseng. Itu untuk membantu stamina kami untuk naik, ya. Waktu tanggal 7 Desember, ya. Sebentar, saya ingat-ingat. 7 Januari, sorry. 7 Januari itu hari Kamis, saya panggil orang lab ke sini untuk mengecek kami berenam. 4 sudah negatif dan 2 masih positif. Tadi saya mention pertama kali saya curiga saya positif itu saya kehilangan kemampuan untuk mencium bau-bauan, ya. Jadi sama sekali saya tidak bisa mencium bau. Itu berlangsung selama 5 atau 6 hari, saya agak-agak lupa itu. Nah, apa yang saya lakukan untuk menghadapi itu, ya? Ini sebenarnya teorinya saya sendiri, karena kita kan banyak mendengar kita dianjurkan untuk banyak berkumur dengan betadine. Nah, kebetulan saya punya alat yang namanya Sinurins, saya taruh gambarnya di sini. Dan itu tuh dulu saya pakai untuk mengirigasi hidung saya jika saya sedang mengalami sinus. Pada saat saya tidak bisa mencium bau ini, saya teringat alat itu, saya pakai cairan infus sebanyak 500 ml dan saya campur dengan 1 tutup betadine, saya aduk gitu dan saya mulai irigasi kanan 250 ml, kiri 250 ml. Sehari itu saya bisa lakukan 2-3 kali. Nah, jadi setelah hari kelima atau keenam saya mulai bisa pelan-pelan kembali mencium bau-bauan. Itu yang saya lakukan untuk hidung. Dan teori ini sebenarnya saya nggak konsultasi sama dokter, jadi baiknya mungkin bisa konsultasi dulu sama dokter. Jangan langsung ditiru kalau yang itu. 2 positif itu nilai CT-nya itu 34 something dan 31 something itu. Jadi saya memakai labnya nanti juga akan saya share di sini. Itu dia bisa mendeteksi 3 gen, ya. Nah, setelah itu saya bilang sama yang 2, jangan pesimis. Ini kalian sudah menuju sembuh. Nah, nanti kira-kira seminggu lagi kita semua melakukan PCR ulang dan kita pastikan kita sembuh. Nah, kemarin ini saya juga panggil 1 lab lagi, dan kenapa saya panggil ini karena dia juga bisa mendeteksi 3 gen dan nilai standar untuk dinyatakan negatif itu sangat tinggi, yaitu CT di atas 43. Jadi kita memang semuanya mau men-challenge diri kita untuk benar-benar pulih, ya, sempurna gitu. Nah, akhirnya pagi ini kita semua dinyatakan sudah negatif, puji Tuhan. Ya, Tuhan sangat baik banget. Walaupun kita boleh diizinkan sakit ini, jangan ditanya dapatnya dari mana, kita juga nggak tahu, karena saya juga orangnya juga sangat parno banget. Sedikit-sedikit UV, sedikit-sedikit disinfektan, nggak mau kemana-mana, ya. Jadi saya nggak tahu dan saya nggak mau curiga sama Mbak atau sama driver, karena itu nggak penting, ya. Kita malah akan membuat orang lain itu merasa bersalah, nanti mereka down. Itu abaikan aja semuanya. Yang penting kita fokus, kita harus sembuh. Nah, sekian saya punya sharing. Semoga ini bisa membantu. Kalau misalnya terkena ini, jangan khawatir, ya, tetap semangat. Oh, saya hampir lupa, 1 lagi. Ini alat oximeter. Harus punya di rumah standby. Jadi masing-masing kita ini pegang, ya, yang penderita ini. Jadi setiap saat itu kita selalu mengecek kadar oksigen di tubuh kita. Ya, ada detak jantung, ada kadar oksigen. Karena kita harus was-was jika kadar oksigen ini turun di bawah 95 dan mungkin kita terjadi sesak napas, berarti kita harus sudah standby oksigen, ya. Jadi sekian aja sharing saya. Semoga ini bisa menolong semuanya dan menjadi berkat. God bless.